Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat, Bapak Ahmad Syukron, SPDM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia 34. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabiliza dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan NIM 210710101310. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berupa artikel non ilmiah, non penelitian, dengan judul Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. Sebelumnya, untuk alasan saya mengambil topik ini mengenai tema hukum, dikarenakan pertama karena background saya, latar belakang saya yang dari Fakultas Hukum, dan kedua karena melihat fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pemerintahan negara, mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan, mempresentasikan artikel saya untuk bagian abstrak. Dewasa ini ketika kita berbicara mengenai kondisi hukum di Indonesia, memang tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan menilai sebagai sebuah kegagalan. Stigma itu tumbuh di tengah masyarakat karena lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Harusnya pada hakikatnya penegak hukum itu menjadi jembatan antara masyarakat dengan keadilan. Namun yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tuh bukan keadilan yang didapat, melainkan kemustahilan, terutama bagi masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah. Lalu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan pandangan bagi masyarakat yang buta atau kurang mengerti tentang hukum, dan diharap agar lebih bisa memahami dan lebih mengerti bagaimana cara hukum bekerja, dan setidaknya masyarakat tidak akan lagi menjadi korban dari aparatur penegak hukum ataupun lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Harusnya upaya penegakan hukum itu sendiri diarahkan kepada upaya pemerintah dalam memberikan kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pelayanan publik. Untuk dari bagian abstrak sendiri, saya mengambil dari kata-kata kunci seperti paradigma hukum dan penegakan hukum. Untuk bagian pendahuluan, hukum merupakan batasan-batasan yang diciptakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, yang berisi peraturan berupa norma beserta sanksinya yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat tercipta keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dimaknai sebagai peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan diadakannya sanksi bagi setiap pelanggarnya. Hukum sendiri memiliki fungsi, yaitu sebagai pelindung atas kepentingan manusia. Untuk kepentingan tersebut dapat terlindungi, maka dalam pelaksanaannya hukum harus dilaksanakan secara nyata. Hukum juga bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Di negara kita sendiri, negara Indonesia tentunya, sistem hukum yang dianut yaitu sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utama Eropa kontinental. Ini terbukti dengan masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
yang di mana itu merupakan warisan hukum dari negara Belanda. Di sisi lain, Indonesia juga menganut sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam. Untuk sistem hukum adat sendiri yaitu yang dimaksud dengan sistem hukum norma atau kebiasaan. Jadi menurut sistem hukum adat itu, hukum tidak terkodifikasikan, tidak dibukukan, melainkan berasal dari kebiasaan, serta hukum syariah Islam yang sudah berkembang di negara kita yang telah berdampingan dengan adanya sistem hukum adat. Untuk memastikan norma dalam hukum dapat ditegakkan dengan baik, maka dibutuhkan penegakan hukum yang baik pula. Penegakan hukum yang dimaksud ialah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi negara, dimulai dari kebijakan formulasi, aplikasi, serta eksekusi, dan mengaplikasikan produk hukum secara efektif pada tataran implementasinya, pada tataran penerapannya tentunya. Mengenai problematika penegakan hukum di Indonesia, tentu selalu akan muncul pertanyaan mengenai apa yang menjadikan penegakan hukum di Indonesia itu lemah, dan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, serta apakah negara Indonesia ini perlu untuk menerapkan sebuah penegakan hukum yang transparan. Tentunya pada artikel ini akan dibahas mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas. Dengan harapan, atas diciptakannya artikel ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca agar lebih memahami permasalahan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Selain itu, penulisan artikel ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Pada penulisan artikel ini, saya selaku penulis menggunakan landasan teori mengenai money politik. Alasan digunakannya landasan teori money politik itu sendiri dikarenakan money politik memiliki korelasi yang konkret dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan money politik itu sendiri adalah pertukaran antara uang dengan kebijakan, posisi, ataupun keputusan politik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun, pada faktanya demi kepentingan pribadi atau kelompok ataupun partai. Tujuan dari money politik itu sendiri yaitu untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan berupa materi. Jika disimpulkan, bahwa money politik adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, untuk keinginan tertentu. Money politik dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, dan money politik sudah menjadi sebuah budaya baru di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih pada para aparat penegak hukum. Bagian kedua, bagian pembahasan. Untuk topik pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masalah terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini bukan berada dalam sistem hukumnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya, pada kualitas para penegak hukumnya, subjeknya. Maka dari itu, peran yang diemban oleh setiap para penegak hukum itu menempati posisi yang sangat strategis. Bisa dikata para penegak hukum itu menempati ujung tombak dalam pencapaian keadilan di negeri ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN, telah menetapkan beberapa prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar inilah yang digunakan sebagai panduan bagi penyelenggara negara guna mewujudkan penegakan hukum yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Tujuan dari penciptaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini yaitu untuk
menciptakan atau untuk mmm, menciptakan serta mewujudkan para aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi. Lalu saya lanjutkan, seperti yang kita ketahui bahwa faktor penyebab dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya tingkat moralitas aparat penegak hukum yang sudah menjadi tradisi turun-menurun. Adanya judicial corruption dinilai dapat mempersulit penegakan hukum di Indonesia, karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit untuk bisa terciptanya pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang baik hanya bisa diterapkan ketika lembaga-lembaga hukum bertindak sesuai tugasnya serta berpedoman pada hukum yang berlaku, pada etika profesi yang berlaku tentunya. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum di negara ini tidak dapat terlepas dari adanya hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya. Kurang profesionalnya para penegak hukum mengakibatkan seluruh sistem yang ada akan terkena dampak negatifnya. Oleh karena itu, dewasa ini maka sering digunakan bahasa oknum untuk menyebut salah satu subjek di dalam sebuah sistem yang memiliki citra buruk, begitu. Oleh karena itu, penggunaan oknum penggunaan oknum itu bisa meminimalisir citra buruk dari suatu sistem. Saya lanjut, serta di sisi lain masih maraknya money politik di kalangan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di negara Indonesia tepatnya. Keadilan tidak akan pernah tercipta jika money politik ini sendiri masih ada dan tetap berjalan dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum Indonesia. Lalu untuk topik kedua yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum merupakan sebuah kesatuan sistem yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Sebelum disahkan, sebuah hukum atau undang-undang pada mulanya harus diuji terlebih dahulu dan diratifikasi oleh pemerintah. Sebelum ditetapkan dan diterapkan kepada masyarakat sebagai undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Ini dibuktikan dengan adanya sistem pemerintahan yang mutlak, yang di mana hukum tidak bisa lepas dari sistem birokrasi dari sebuah negara dari segi konstitusional. Hal ini sejalan dengan sifat dari hukum itu sendiri yang mengikat dan tegas bagi para pelanggarnya. Hukum suatu negara merupakan suatu aturan yang telah disahkan oleh perundang-undangan sehingga dapat tercipta sebuah produk yang diberi nama dengan undang-undang. Yang sebelumnya sudah diuji kelayakannya oleh lembaga legislatif, terutama lembaga DPR selaku lembaga legislatif. Lalu yang mengemban tanggung jawab dalam terlaksananya penegakan hukum di Indonesia adalah semua warga negara, terutama pemerintah sebagai lembaga eksekutif serta lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif. Serta diwujudkannya supremasi hukum agar bisa terlaksananya hukum yang adil dan transparan. Penerapan penegakan hukum yang transparan. Untuk topik yang ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggambarkan betapa pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta efisien. Keterbukaan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak atas informasi yang salah satunya terkait dengan proses kebijakan publik, penganggaran, monitoring, serta evaluasi. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah dan apakah masih ada harapan dan kepentingan publik. Dan demi kepentingan publik maksud saya. Selain itu, masyarakat dapat diinformasikan mengenai kesesuaian pemerintah dengan pelayanan publik untuk sikap terhadap kebijakan pemerintah. Keterbukaan publik merupakan salah satu bentuk transparansi yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mewujudkan data pemerintahan yang baik. Dengan cara ini, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas tentang aturan main dan interpretasi bentuk pelayanan publik, sehingga masyarakat pun dapat berpartisipasi